ketertiban gajah kamu baru tahu. Tidak semudah itu, Mak. Merubah perkebunan menjadi tempat pemakaman harus ada izinnya. Ini tanah kamu, terserah kamu. Kamu mau jadikan apa? Iya, Mak. Nanti Bagja coba tanyakan ke kantor desa. Atur nuhun, Bagja. Sama-sama, Mak. Kami nggak minta banyak kok, nah Bagja. Cuma untuk makam Nek Encin sama Mak Eros. Iya, Mak. Bagja akan usahakan, tapi Bagja nggak bisa janji apa-apa. Kalau gitu, Bagja mau kembali kerja. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Iya. Makasih, Bagja. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mencari nafkah itu ya harus suami. Suami, bukan anak, bukan istri. Kita ini tulang punggung. Kum, sok gerak lihat koswara, Kum. Yang masak siapa, Kum? Yang nyiapin semuanya teh siapa? Koswara? Bukan, Kum. Engkom yang nyiapin semuanya, yang masak teh engkom. Saya masak, Kum. Koswara teh tugasnya cuma dorong gerobak sampai warung terus ngelayanin pembeli. Udah itu aja. Sekarang gini, Kum. Kalau nggak ada engkom yang masak, koswara teh mau jualan apa? Bisa nggak jualan koswara? Enggak, Kum. Nggak bisa jualan. Apa yang mau dijual? Nah sekarang sebaliknya. Kalau nggak ada koswara, engkom bisa dagang nggak? Bisa jualan nggak? Bisa, Kum. Bisa. Engkom tinggal bayar orang buat dorong gerobak. Engkom tinggal bayar orang buat ngelayanin pembeli. Buat nungguin warung. Tinggal bayar orang, Kum. Nah sekarang gini, Kum. Yang nyari nafkah siapa sekarang, Kum? Engkom atau koswara? Engkom, Kum. Kamu ngomongnya kepanjangan, Ceng. Saya bingung. Sekarang gini, Kum. Jatuhnya teh sama. Yang nyari nafkah tuh istri. Yang nyari nafkah perempuan. Cuma kenapa koswara dibilang tulang punggung? Kenapa kita dibilang tulang rusuk? Karena kita yang ngurus rumah tangga, kita yang ngurusin anak, Kum. Kamu teh cuma alasan aja nggak mau ngurusin Febri. Biar dibilang tulang punggung. Malu kalau dibilang tulang rusuk, malu. Jangan atuh, Kum. Kenapa tepuk tangan aja? Luar biasa, Ceng. Hari ini kamu punya nalar. Tumben sih. Selasa ya, Cuk. Jam berapa? Habis Isya. Di mana? Ini nama tempatnya. Kemana si Entut tuh jam segini belum pulang? Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Udah ketemu Kusoi masih cemberut juga. Gimana nggak cemberut, Moms? Aku kan nggak bisa pacaran sama Kang Kusoy di musola. Orang mau ngelirik aja takut sama Pak Ustadz Kemet. Aku tuh fokus ngajarin Om Dadang. Nggak bisa-bisa ngajinya. Sini yuk, duduk dulu. Mama mau ngobrol. Sini. Nggak mau, Moms. Pokoknya mau bawa aja. Capek. Kamu tuh gaya-gayaan istirahat siang-siang. Nanti gendut loh, Tut. Udah sini ngobrol dulu sama Mama, yuk. Sini. Sebentar. Mama mau ngobrol sama kamu. Apa, Moms? Alhamdulillah. Saya ini dulu, sebentar. Kang Kos? Ya? Berapa? Kang Kusoy teh kan baru makan pertama kali di sini. Jadi gratis, Kang. Jangan atuh.
Kalau nanti gratis, saya setiap hari ke sini. Berapa? Tadi Saya tadi pakai kangkung, pakai tempe, sama oncom. 5.000. 5.000? Iya, Kang. Benar, tidak salah? Enggak. Ini? Ya. Makasihnya. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu, mau ke musola. Ya, mangga. Pak Saum, Bun, saya ke musola dulu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tatang, Kang Asep, saya duluan. Silakan ya, Soe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kita juga pulang yuk. Ayo, Tang. Mau kemana, Kang? Ini uangnya. Nggak usah. Tadi kan saya yang nawarin minuman, jadi nggak usah bayar. Makasih, Kang. Sering-sering ya main ke sini. Pasti, Kang. Mari, Wasaum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak, punten. Kalau Wasaum sholat dulu mangga, biar saya yang jagain di sini. Tidak usah. Tidak apa-apa. Nanti saja sholat. Kalau gitu nanti kita sholatnya gantian ya. Kamu tuh sebenarnya ada masalah apa sih sama cucu? Mams mah nanyanya itu mulu. Makanya aku tuh pasti sampai rumah pastinya langsung bete. Gara-gara Mams pasti nanyanya cucu lagi. Kok sekarang kamu jadi kayak si Kokom sih? Ya iya, ditanyanya apa, bukannya dijawab malah cemberut. Persis kayak si Kokom. Mam, aku tuh lagi sebel sama si Encut. Kenapa? Encut jahat sama aku, Mams. Masa si Encut bilang kalau aku ini juru ketik. Oh, gimana aku nggak sakit hati? Aku kan penulis, Mams. Kenapa cucu bisa bilang begitu? Mom. Katanya si Encut, tulisannya aku itu bagus karena Mams Yoyo yang ngomong. Terus giliran aku tulis sendiri, katanya tulisan aku nggak bagus. Kan aku jadinya sebel, Mams. Cuma dibilang juru ketiknya Mams doang. Si cucu itu benar apa salah? Semua orang itu pasti akan ngomong yang pahit-pahit, Tut. Mau itu temen, sahabat, orang tua, musuh sekalipun, ngomongnya pasti yang pahit. Nah, kamu tuh jangan lihat dari pahitnya. Kamu harus lihat yang diomongin sama orang-orang itu benar apa enggak. Cuman penjilat, Tut, yang ngomongnya manis-manis, muji-muji itu cuman penjilat. Tapi kamu harus ingat, kebanyakan minum manis, kebanyakan makan manis, lama-lama jadi sakit diabetes. Tapi aku nggak mau, Mams, kalau dibilang cuma jadi juru ketik. Pokoknya aku ini penulis. Buktiin kalau misalnya kamu itu emang bisa nulis. Jangan cuma ngetik dari apa yang Mamang omongin. Tapi kamu nggak nambahin, kamu nggak bikin sendiri. Ya itu sama aja sama namanya kamu tukang ketik. Mams, harusnya Mams sebagai Mamsnya aku, terus Encut sebagai sahabatnya aku tuh harusnya nge-support aku, Dung. Tut, hidup itu penuh dengan kepahitan, Tut. Gak ada hidup yang manis. Hidup manis itu cuma ada di angan-angan, cuma ada di hayalan doang. Kalau kamu nggak bisa menerima support dari yang pahit, kamu tuh nggak akan bisa jadi apa-apa, Tut. Kamu tuh nggak akan bisa berkembang. Yang ada kamu bakal seumur hidup jadi sekretarisnya Pak Ustadz RW terus. Mau kamu begitu? Ih. Jadi sekretarisnya Pak Ustadz RW Kemet. Aduh, Mams mah jangan nggak lihat-lihat. Pokoknya aku bukan tukang ketik.